Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral hadirin wal hadirat, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sekarang ini masih banyak saudara-saudari kita di luar sana yang rajin menjalankan ibadah puasa di kala bulan suci Ramadan itu tiba. Cuma sayang seribu sayang, terkadang perintah salat 5 kali sehari semalam begitu gampang ia tinggalkan. Tidak dapat kita nafikan betapa banyak di antara saudara-saudari kita yang rajin mengeluarkan zakat, bagus silaturahminya. Bahkan ada yang sempat mondar-mandir ke Mekah. Cuma sayang seribu sayang, terkadang perintah salat 5 kali sehari semalam begitu gampang ia lalaikan. Padahal sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perintah salat 5 kali sehari semalam adalah merupakan penentu masuk tidaknya seseorang hamba ke dalam syurga. Perintah salat 5 kali sehari semalam juga sebagai penentu diterima tidaknya semua amal-amal ibadah kita yang lain. Bahkan perintah salat 5 kali sehari semalam juga sebagai jalan utama menuju ke syurga. Pantaslah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata beliau, barang siapa di antara umatku yang senantiasa menegakkan perintah salat, berarti ia sudah mampu menegakkan tiang agama. Begitu pula sebaliknya, barang siapa di antara umatku yang senantiasa melalaikan perintah salat, berarti ia sudah sengaja meruntuhkan sekaligus merobohkan tiang agama. Para pemirsa yang senantiasa kami muliakan, bahkan di dalam salat kita dapat mengetahui, di dalam salat kita dapat memahami bahwa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa melaksanakan perintah salat. Kenapa di dalam salat terdapat kekuatan? Di dalam salat terdapat power yang sangat luar biasa, di mana salat mampu merubah karakter seseorang menjadi lebih baik. Inilah yang terkandung di dalam Al-Quran di surah Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar." Bahwa sesungguhnya itu salat mampu mencegah daripada perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan mungkar. Ayat ini adalah merupakan pernyataan Allah, bahkan sekaligus janji Allah, bahwa siapa saja di antara hamba-hamba Allah yang senantiasa melaksanakan perintah salat dengan baik dan benar, lalu diiringi dengan rasa kehusyuan, maka salat yang ia lakukan pasti akan membawa perubahan positif terhadap diri hamba itu sendiri. Oleh karena itu, kalau ada saudara-saudari kita yang rajin ke masjid, rajin salat, tetapi masih suka mengfitnah, masih suka mengadu domba, masih suka menjelek-jelekkan orang, salatnya itu dipertanyakan. Kenapa? Allah sudah berjanji, innas salata tanha
anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sesungguhnya salat mampu mencegah daripada perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan mungkar. Jadi di hari kiamat kelak Allah tidak akan menghitung amal perbuatan manusia secara rinci, tapi cukuplah bagi Allah melihat dan menilai kualitas salat yang kita miliki. Untuk lebih jelasnya, di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, kata beliau, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah min amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasir." Kata Rasulullah SAW bahwa amal perbuatan manusia yang pertama kali diperiksa pada hari kiamat adalah salatnya. Jika saat diperiksa nilai salat seorang hamba didapati baik, maka ia akan beruntung dan selamat. Tetapi sebaliknya, jika saat diperiksa nilai salat seorang hamba didapati tidak baik, maka ia akan merugi dan sengsara. Lewat hadis ini, Rasulullah sudah memberikan isyarat kepada kita bahwa di hari kiamat kelak Allah tidak akan menghitung amal perbuatan manusia secara rinci dengan menanyakan semua ikhwal kehidupan kita dari awal hingga akhir, dari yang kecil hinggalah kepada yang terbesar. Tetapi cukuplah kiranya bagi Allah untuk mengetahui kebaikan dan keburukan kelakuan hambanya lewat amalia salat kita. Lewat amalia salat kita. Jika saat diperiksa nilai salat seorang hamba didapati baik, maka ini sudah menjadi jaminan 100% bahwa amal-amal ibadah yang lain pun ikut baik. Puasa kita baik, zakat kita baik, silaturahmi kita baik, haji kita haji mabrur. Nah, jika memang demikian, maka insya Allah hamba tersebut langsung dimasukkan ke dalam surga tanpa ada lagi proses pemeriksaan lebih lanjut. Ini hebatnya salat. Jadi kaum muslimin yang senantiasa kami muliakan. Yang kedua, salah satunya amal ibadah, satu-satunya amal ibadah yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui Jibril adalah salat. Puasa Jibril, zakat Jibril, haji Jibril, puasa Jibril. Tapi salat diundang langsung oleh Allah melalui perjalanan Isra dan Mi'raj. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah di surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Bahkan pada malam itu juga Allah Subhanahu wa taala langsung memi'rajkan Nabi kita Muhammad hingga tembus ke langit yang ke-7 lapis. Bahkan melewatinya. Dan di antara tempat-tempat yang dilewati oleh beliau, di antaranya Sidratul Ma'wa, Muntaha, Arash, hinggalah keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi berada di Sidratul Muntaha, Jibril waktu itu mengundurkan diri dan tidak mau mengantar Nabi hingga ke Arash. Sampai-sampai Nabi waktu itu protes, Jibril, kenapa kamu tidak mau mengantar aku hingga ke Arash? Jibril menjawab, Muhammad, antara aku dengan Allah dibatasi 79 lapisan cahaya. Apabila lapisan cahaya paling luar sobek, maka aku hancur karena cahaya itu. Jadi dengan kebesaran Allah, akhirnya Allah menurunkan raf-raf berwarna biru,
berbentuk sajadah, lalu Nabi didudukkan di atas rap-rap itu, maka terbanglah rap-rap itu hingga ke arsy. Bahkan ada dalil menjelaskan antara Allah dengan Nabi hanya berjarak 1 busur anak panah. Bahkan lebih dekat lagi. Jadi disitulah Nabi ingin sekali melihat wajah Allah, tapi tidak bisa. Kenapa? Matanya hampir buta karena cahaya itu. Lalu beliau berdoa supaya matanya dipindahkan ke mata hatinya, maka mata hatinya lah melihat Allah. Ini hebatnya hati. Di situ juga Nabi pertama kali melihat namanya terpampang di kaki arsy. Jadi kadang-kadang ada orang bertanya, Ustadz, siapa itu lebih tua, Nabi Adam atau nama Muhammad? Yang jelas jawaban kita Nabi Adam. Kenapa? Nabi Adam manusia pertama diciptakan oleh Allah. Ternyata ribuan tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, nama Muhammad sudah terpampang di kaki arsy. Terbukti ketika Nabi Adam diperintahkan oleh Allah, Adam, tinggallah kamu di surga. Nikmatilah semua fasilitas yang ada di dalamnya. Cuma satu, Adam, jangan coba-coba kamu dekati pohon khuldi. Dekat, saya tidak mau. Apalagi sampai engkau metik buahnya. Tapi itulah, iblis begitu gencar merayu, membujuk, menggoda Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam tergoda, maka dipetiklah buah itu. Akhirnya Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Menurut riwayat, Nabi Adam selama 300 tahun beliau sujud, taubat, menyesal, menangis sambil berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahanku. Andainya engkau tidak mengampuni dosa dan kesalahanku, maka akulah termasuk orang yang merugi. 300 tahun. Beliau sujud, taubat, menyesal. Hanya gara-gara menyebut nama Muhammad, taubat Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir taubatnya beliau munajat, Ya Rabb, dengan nama Muhammad dan kebesaranmu, ampunilah dosa dan kesalahanku. Allah langsung menegur, Kaifa arabtahu ya Adam walam ahluku. Dari mana kau tahu itu nama Adam, sedangkan manusianya belum lagi aku ciptakan? Nabi Adam menjawab, Ya Rabb, sewaktu engkau menciptakan aku, engkau meniupkan ruh ke dalam jasadku, terbuka mataku, lalu aku memandang ke kaki arasy-Mu, nampaklah olehku kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terpampang di kaki arasy-Mu. Dari situlah aku tahu, jika Muhammad adalah orang yang paling dekat denganmu, di mana ada namamu, di situ pasti ada namanya, dan senantiasa bergandengan dengan namamu di kaki arasy. Yang terakhir, hampir sudah setahun, bukan saja negara kita, bahkan dunia dilanda oleh wabah COVID. Satu wabah yang sangat luar biasa dan sangat mengerikan. Mampu merubah karakter kita, mampu merubah perilaku kita. Oleh karena itu, mari kita senantiasa memperbaiki diri kita. Mari kita senantiasa mendengarkan himbauan-himbauan pemerintah dan ulama. Tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Perbanyak zikir, perbanyak istighfar. Kenapa? Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mendatangkan bencana. Allah tidak akan menurunkan wabah penyakit berbahaya selagi di antara kita masih banyak orang-orang yang istighfar. Oleh karena itu perbanyak istighfar, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ditunjang oleh salah satu hadis qudsi di mana Allah berfirman, Inni la ahammu bi azabi ibadi. Kata Allah, kalau aku melihat tingkah laku kekurang ajaran manusia, keserakahan manusia, kebiadaban manusia, kekurang ajaran manusia, aku ingin turunkan itu azab kepada mereka. Aku ingin turunkan itu azab kepada mereka. Tetapi ketika aku melihat 3 perkara, maka murkaku sujud, murkaku surut, bencana ku tarik, musibah ku angkat, malapetaka ku tangguhkan. Siapa itu? Pertama,
Suyukhan rutta. Orang-orang yang sering tengah malam bangun, sujud, sambil berlinang air mata, nangis di hadapan Allah. Ini mampu meredam murka Allah. Ini mampu meredam amarah Allah. Jadi perbanyak zikir, perbanyak istighfar. Yang kedua, sibayanan rutta. Bayi-bayi tanpa dosa masih menyusu, bersih, suci, belum ternoda. Dan yang ketiga, wabaha imam rutta. Binatang-binatang cari makan. Kambing muda mencari rumput. Alam masih terjaga keasliannya. Ini mampu meredam amarah Allah. Oleh karena itu, mari senantiasa kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Perbanyak istighfar kepada Allah. Insya Allah kita semua adalah calon penghuni surga dan senantiasa dirindukan oleh surga. Bagi pemirsa yang senantiasa dirahmati oleh Allah, apabila kita membutuhkan ataupun mau melaksanakan hajatan-hajatan keagamaan, maka hubungilah Abu Hanifah, organizer Al-Ijabah, organizer Warasatul Anbiya, organizer, dengan mengontak di talian yang tertera di bawah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.